Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya bersama Bapak Angga Permana Putra. Di sini Bapak akan menjelaskan kembali mengenai materi berkaitan tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Nah, kemarin kita telah membahas, namun hanya separuh ya. Kita baru membahas sebagian dari struktur dan fungsi jaringan. Nah, itu kita akan membahas kembali. Nah, kita langsung saja masuk kepada materinya ya, yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan hewan. Kita juga telah membahas apa itu si jaringan. Nah, jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, kita di sini akan berbicara mengenai struktur dan itu juga fungsinya dari jaringan hewan. Kita masuk saja. Dari pokok bahasan jaringan ini, kita akan membahas kiranya ada 4 jaringan, yaitu pertama ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan ada juga jaringan saraf. Nah, kita akan masuk kepada jaringan yang pertama, yaitu jaringan epitel. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini ada macam-macam jenis jaringan epitel. Nah, kita langsung masuk saja. Sebelum kita masuk ke macam-macam jenis jaringan epitel, kita baiknya untuk mengetahui apa sih itu jaringan epitel. Nah, jadi jaringan epitel itu adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan yang berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Oke, di sini bisa dilihat ya di gambar. Jadi jaringan epitel ini dia membatasi dua lingkungan yang berbeda, yaitu lingkungan luar dan lingkungan dalam. Di mana lingkungan dalam itu dia akan mengikat akan diikat oleh jaringan yang ada di bawahnya, yaitu berupa nanti namanya itu jaringan ikat. Sehingga jaringan epitel itu dia merupakan jaringan yang melapisi permukaan dalam, yaitu tadi yang mengikat, dan permukaan luar suatu organ. Nah, jaringan epitel itu juga dia tersusun atas lapis dan juga beberapa lapis sel yang sangat rapat. Jadi, jarak antar sel ke selnya itu dia sangat rapat. Nih, bisa dilihat di sini ya di kursor. Nah, jadi dia jarak itu sangat rapat sehingga dia tidak ada celah ataupun dia tidak memiliki ruang antar selnya. Nah, pada jaringan epitel ini juga dia tidak memiliki yang namanya pembuluh darah. Tetapi semua jaringan epitel itu tumbuh dan melekat pada permukaan jaringan ikat, yang mana di bawahnya itu terdapat pembuluh darah. Seperti itu. Ya, jadi itu garis besar dari pengertian jaringan epitel. Dia itu melapisi dua batas lingkungan yang berbeda. Terus dia juga terdapat selapis dan beberapa lapis sel dengan tersusun sangat rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Dan dia juga tidak memiliki yang namanya pembuluh darah. Nah, kita masuk kepada fungsi. Fungsi secara umum berkaitan tentang jaringan epitel. Apa sih Pak fungsinya itu? Nah, fungsinya itu ada 4 macam. Sebenarnya ada lebih, cuma di sini garis besar itu ada 4. Yang pertama ada fungsi absorpsi, yaitu fungsi sebagai penyerapan. Sehingga ketika kita bicara mengenai absorpsi atau penyerapan, maka itu adanya di epitel usus dan epitel paru-paru. Misalnya, ketika kita makan, sari-sari makanan yang dibawa oleh makanan ke dalam tubuh, ke dalam usus, itu akan diserap langsung nantinya oleh epitel usus. Begitupun sebaliknya dengan epitel paru-paru. Dia akan mengabsorpsi, yaitu berupa CO2 dan oksigen. Nah, selanjutnya juga ada fungsi sekresi. Nah, fungsi sekresi itu apa sih Pak? Yaitu fungsi untuk menghasilkan suatu zat ataupun enzim. Ya, mana nanti adanya di mana? Di kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Nah, selanjutnya itu ada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi ekskresi. Apa sih Pak fungsi ekskresi itu? Fungsi itu dia itu mengeluarkan ataupun mengeluarkan sisa dari metabolisme. Sehingga dia adanya di mana? Adanya di epitel kelenjar keringat. Nah, selanjutnya itu ada fungsi yang keempat, yaitu fungsi transportasi. Di mana pada fungsi transportasi ini dia itu mengatur tekanan osmosis di dalam tubuh. Nah, itu fungsi dari jaringan epitel. Nah, sekarang kita masuk kepada pengklasifikasian dari jaringan epitel, yaitu berdasarkan bentuk sel penyusunnya. Itu dibagi menjadi 5, yaitu ada epitel pipi, ada epitel kubus, ada epitel silindris, dan ada epitel transisional, serta ada juga epitel kelenjar. Nah, kita akan bahas satu persatu berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jaringan epitel pipi. Nah, epitel pipi ini tadi, tadi jaringan epitel kita telah bahas bahwa di jaringan epitel itu ada selapis dan ada juga berlapis. Di mana
jarak antar sel itu sangat rapat. Nah, ketika kita bicara mengenai jaringan epitel yang bentuknya pipih, itu juga akan dibagi menjadi dua, yaitu ada selapis dan ada juga berlapis. Nah, kita langsung masuk kepada epitel pipih selapis, namun kita akan langsung masuk ke dalam gambarnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya di gambar. Di sini dia memiliki bentuk sel yang pipih. Tentunya dengan hanya satu lapis dan memiliki inti yang lonjong dan terletak di tengah selnya. Oke. Nah, ketika kita bicara mengenai strukturnya yang selapis, dia juga memiliki inti yang lonjong dan berada di tengah, maka dia fungsinya untuk apa? Dia sebagai pertukaran zat ataupun pertukaran gas. Nah, ketika kita juga berbicara mengenai fungsinya itu sebagai pertukaran gas, maka adanya letak epitel pipih selapis ini adanya di rongga paru-paru, adanya juga di jantung, di pembuluh darah, dan lain sebagainya. Itu pada epitel pipih selapis. Nah, kita lihat pada epitel pipih berlapis. Nah, pada epitel pipih berlapis ini, dia bentuk selnya terdapat di lapisan bawah. Itu bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk silindris, ada juga yang berbentuk kubus. Tetapi lapisan permukaan selnya itu dia berbentuk pipih. Nah, kita lihat di sini di gambar. Di sini terdapat tumpuk-tumpukan atau seperti lapisan-lapisan sel pipih, sehingga dia dikatakan berlapis. Tetapi dalam epitel pipih berlapis ini, di bawah epitel yang berlapis itu terdapat bentuk yang berbeda, yaitu ada yang bentuknya silindris dan ada juga bentuknya kubus. Nah, ketika kita bicara strukturnya seperti ini, maka apa sih fungsinya? Yang fungsinya itu sebagai perlindungan dari luar tubuh dan melakukan suatu regenerasi. Contohnya itu ada di epitel kulit, di mulut, dan juga di vagina. Nah, itu untuk epitel pipih. Nah, kita selanjutnya ke bentuk epitel yang lain, yaitu ada epitel kubus. Nah, epitel kubus juga kita bagi lagi menjadi dua. Ada yang selapis dan ada juga yang berlapis. Nah, kita masuk kepada epitel kubus selapis. Di dalam epitel kubus selapis ini, tentunya selnya itu berbentuk kubus dan tentunya juga dia hanya terdapat satu lapis sel. Nah, masing-masing itu dia memiliki yang namanya sudut. Ketika kita bicara mengenai kubus, pasti namanya dia memiliki sudut. Selanjutnya, dia juga memiliki inti yang bulat dan berada di tengah selnya. Nah, ini intinya. Nah, ketika kita bicara mengenai epitel kubus lapis, apa sih Pak fungsinya? Nah, fungsinya itu sebagai absorpsi dan juga sebagai sekresi. Nah, sehingga dia adanya di mana? Dia adanya itu di saluran kelenjar selaput luar dari ovarium, terus ada juga di saluran nefron ginjal, kelenjar prostat, dan juga kelenjar tiroid. Nah, itu pada epitel kubus selapis. Nah, kita bandingkan dengan epitel kubus berlapis. Pada epitel kubus berlapis ini, dia terdiri atas lebih dari satu lapis sel yang berbentuk kubus. Nah, ini bisa dilihat ya di sini di gambar. Nah, di sini ada dua lapis sel yang berbentuk kubus, di mana fungsinya itu sebagai proteksi, absorpsi, dan juga sekresi. Nah, proteksi ini tadi yaitu sebagai perlindungan. Nah, tetapi pada bentuk struktur dari epitel kubus ini, di atas yang berlapis kubus ini, dia ada sel-selnya yang memipih. Tetapi di dalamnya itu berbentuk kubus. Nah, di mana sih Pak adanya epitel kubus berlapis ini? Nah, dia adanya itu di saluran kelenjar keringat dan juga ovarium. Seperti itu. Oke, kita lanjut kepada bentuk yang selanjutnya, yaitu ada jaringan epitel silindris. Nah, pada epitel silindris juga dibagi menjadi dua macam, yaitu ada silindris selapis dan ada juga silindris berlapis. Nah, kita langsung lihat di sini di gambar ya. Dia memiliki bentuk yang selapis tentunya ya. Silindrisnya selapis dan dia itu berbentuk selnya seperti tabung ataupun silindris. Nah, bisa dilihat di sini di gambar ya. Di kursor yang Bapak tunjukkan, ini dia berbentuk tabung ataupun silinder. Nih, bisa terlihat jelas ya ada sekatnya seperti itu. Pembatasnya, sehingga dia berbentuk silindris ataupun tabung. Dia memiliki inti yang berada di dasar selnya. Nah, inilah inti-inti dari epitel silindris. Nih, ini intinya. Nah, pada bagian epitel silindris ini dia juga memiliki yang namanya sel goblet. Nah, ini sel goblet. Nah, apa sih Pak fungsi dari sel goblet itu? Jadi, sel goblet itu suatu kelenjar yang nantinya menyekresikan mukus ataupun lendir pada atas permukaan usus misalnya untuk melembabkan pada permukaannya. Sehingga dia akan tetap dalam keadaan lembab. Nah, ketika kita bicara sel goblet itu menghasilkan mukus, maka dia adanya di mana? Adanya di dinding lambung, adanya di usus, kandung kencing, pernapasan, dan pencernaan. Itu pada silindris selapis. Nah, kita lihat pada silindris berlapisnya. Nah, dia tersusun dari lapisan-lapisan
sel yang berbentuk silindris pada lapisan permukaannya. Nah, ini pada permukaannya dia berbentuk silindris selnya. Tetapi, sel pada lapisan basal ataupun yang ada di bawahnya itu berbentuk polihedral. Nih, di sini berbentuk polihedral atau katakan bentuknya itu tidak beraturan. Nah, apa sih Pak fungsi dari epitel berlapis ini? Fungsinya yaitu untuk perlindungan dan juga sekresi. Nah, sehingga adanya di mana Pak epitel sinus berlapis ini? Adanya di uretra, laring, paring, trakea, dan juga kelenjar ludah. Oke, itu pada epitel sinus berlapis dan berlapis. Nah, kita masuk kepada epitel yang selanjutnya, yaitu ada epitel transisional. Nah, dari katanya itu transisional berarti kita mengenalnya itu peralihan. Ya, di sini peralihan antara epitel berlapis pipih dengan epitel berlapis silindris. Nah, dalam keadaan tegang, permukaan epitel pipih ini, epitel ini akan memipih. Nah, jadi ketika epitel transisional ini dalam keadaan tegang ya atau melakukan kontraksi, dia itu akan memipih bentuknya. Lain hal dengan ketika dia relaksasi atau dalam keadaan kosong, maka permukaan epitel itu akan lebih tinggi atau mengembang seperti itu. Itu untuk epitel transisional. Nah, kita masuk kepada epitel yang selanjutnya, yaitu jaringan epitel yang terakhir, yaitu ada epitel kelenjar. Nah, dalam epitel kelenjar ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada kelenjar eksokrin dan ada juga kelenjar endokrin. Nah, kita masuk kepada kelenjar eksokrin. Nah, kelenjar eksokrin itu dia menyalurkan sekretnya itu ke suatu permukaan tubuh yang mana dia itu memiliki saluran. Oke? Jadi, ketika kelenjar eksokrin menyalurkan sekretnya ke permukaan tubuh itu, dia akan disalurkan melalui yang namanya itu saluran. Ada salurannya untuk menyalurkan sekretnya. Apa sifat sekretnya itu dari kelenjar eksokrin? Nah, sekretnya itu berupa cairan jernih yang mengandung enzim ataupun musin. Oke, di situ ya. Nah, kita bandingkan dengan kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin itu dia akan mengeluarkan sekretnya itu langsung ke dalam sistem vaskular darah atau pembuluh darah. Ya, jadi dia tidak memiliki yang namanya saluran, tetapi ketika dia mengeluarkan sekret itu akan langsung diteruskan kepada yang namanya pembuluh darah untuk menuju ke permukaan tubuh yang dibutuhkan. Nah, apa sifat sekret yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ini? Nah, sekretnya itu yaitu berupa hormon. Nah, ketika kita bicara hormon, maka adanya itu di mana? Di kelenjar adrenal, ada juga di kelenjar tiroid dan azotimus dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan dari keduanya. Jadi, eksokrin dan endokrin itu dibedakan atas ada tidaknya saluran dan bentuk sekret yang dihasilkannya itu berbeda. Seperti itu. Nah, kita lanjut kepada jaringan yang selanjutnya, yaitu ada jaringan ikat. Tadi kita sudah membahas mengenai jaringan epitel yang ada di atas permukaannya ya. Sekarang ada yang ada di bawah epitel, itu ada yang namanya jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu nanti kita akan bagi menjadi 6. Ada ikat longgar, jaringan lemak, ada juga jaringan darah, jaringan tulang rawan, dan juga jaringan ikat padat. Nah, sebelum kita masuk kepada jaringan-jaringannya, kita mengenali dulu apa sih jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu dia berfungsi sebagai pengikat jaringan-jaringan yang lain untuk menjadi satu. Ya, tadi telah dikatakan bahwa jaringan ikat ini dia akan mengikat jaringan yang lainnya untuk menjadi satu. Dan dia juga berasal dari perkembangan mesenkim dan mesoderm itu ketika pada fase embrionya. Nah, adapun komponen-komponen dari jaringan ikat, ya, bisa dilihat di sini di gambar. Yang pertama itu ada makrofag. Nah, ini makrofag. Nah, makrofag itu bertugas untuk memakan kuman ataupun zat asing yang masuk ke dalam jaringan dan terdekat di pembuluh darah. Jadi ketika pembuluh darah membawa darah akan kayak oksigen, terus hormon dan lain sebagainya, itu ketika ada zat asing yang masuk ke dalam darah, maka makrofag akan memakan kuman ataupun zat asing yang masuk ke dalam darah untuk nantinya ke jaringan. Oke? Jadi makrofag itu akan memakannya. Nah, selanjutnya itu ada fibroblast. Yang mana sih Pak fibroblast ini? Nah, ini fibroblast. Jadi fibroblast ini seperti kayak serat, ya. Sini, fibroblast itu seperti serat, di mana dia itu sebagai bakal bahan pembentuk matriks jaringan ikat. Nah, selanjutnya juga ada sel tiang, yaitu berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembukaan darah, dan histamin sebagai pengikat permeabilitas kapiler darah. Ini sel tiang ya, atau mast cell. Nah, selanjutnya itu ada sel lemak atau adiposa sel, yaitu selnya itu terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Ini ya gambarnya. Ini sel lemak yang warna kuning.
Nah, selanjutnya ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada juga melanosit nih. Jadi melanosit ini nih, nah, jadi yang memberikan nanti warna pada tubuh, warna pada kulit itu dihasilkan oleh melanosit yang nantinya akan menghasilkan zat melanin atau pigmen kulit. Selanjutnya ada matriks, nanti juga ada serat kolagen, ada serat elastik, ada juga serat retikuler. Nah ya, di sini ya bisa dibaca ya. Itu untuk pengertian dari masing-masing komponen. Nah, kita langsung saja masuk kepada jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar ini dia didominasi oleh serabut kolagen yang tersusun saling menyilang dan membentuk anyaman yang kasar. Nah, kita bisa lihat di sini di gambar. Di sini yang merah ini dia serat kolagen ya yang tersusun menyilang, membentuk anyaman yang kasar. Oke. Sehingga di sini dia memiliki yang namanya rongga ya ataupun ruang. Sehingga dia dikatakan sebagai ikat longgar. Nah, dia juga terdapat sedikitnya serabut elastis, ada serabut retikular, dan juga fibroblas. Apa sih Pak fungsinya? Fungsinya itu pertama itu memberi bentuk organ dalam. Yang kedua menyelubungi serat otot. Yang ketiga merekatkan jaringan yang ada di bawah kulit. Yang keempat itu membentuk membran mesenterium pada rongga perut. Nah, itu pada jaringan ikat longgar. Kita bandingkan nih dengan jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini dia memiliki serat kolagen yang tersusun sangat rapat. Ya, di sini juga dia memiliki yang namanya sel fibroblas. Nah, ini serat fibroblas dan ini serat kolagennya, ya. Di sini serat kolagennya terlihat sangat jelas, dia itu tersusun sangat rapat sekali sehingga dia tidak memiliki ruang. Sehingga dikatakan ini adalah namanya jaringan ikat padat. Nah, selanjutnya dia juga sebagai penyusun tendon dan ligamen. Nah, penyusun tendon apa sih? Yaitu ujung otot yang dapat di tulang. Kalau ligamen itu apa coba yang kalian ketahui tentang ligamen? Jadi ligamen itu penghubung antar tulang. Nah, itu jaringan ikat padat. Contohnya di mana sih Pak jaringan ikat padat ini? Contohnya itu ada pada dermis kulit, ada pembungkus tulang, dan ada juga tendon dan ligamen. Itu pada ikat padat. Nah, selanjutnya ada jaringan lemak atau disebut juga jaringan adiposa. Nah, kita langsung lihat di sini gambar ya selnya ya. Dia selnya itu berbentuk tipis dan berbentuk oval, transparan, dan juga dia juga elastis. Nah, apa sih Pak fungsi dari jaringan lemak atau jaringan adiposa ini? Nah, fungsinya pertama itu dia melindungi organ-organ dari benturan. Jadi dia sebagai bantalan di dalam tubuh, di dalam bawah kulit. Oke, jadi dia akan melindungi organ-organ yang ada di dalamnya. Selanjutnya dia juga sebagai persediaan cadangan makanan. Jelas ya, lemak itu bisa sebagai cadangan makanan. Dan dia juga sebagai alat pengatur suhu. Oke, jadi ketika dingin, ketika panas, lemak akan bekerja untuk agar suhu di dalam tubuh itu tetap dalam keadaan homeostatis ya, dalam keadaan setimbang. Nah, selanjutnya itu ada jaringan tulang rawan. Nah, di sini jaringan tulang rawan ini dia tersusun sel kondrosit, serat kolagen, matriks elastis, dan lakuna. Nah, ini sel kondrosit ya di lakuna dan ada juga matriksnya. Nah, apa sih Pak fungsi dari jaringan tulang rawan ini? Nah, fungsinya yang pertama itu sebagai rangka tubuh awal pada fase embrio. Ya. Yang kedua dia juga menunjang jaringan lunak serta organ dalamnya. Itu pada jaringan tulang rawan. Nah, selanjutnya ada jaringan tulang sejati. Di dalam jaringan tulang sejati itu sel-sel penyusun jaringan tulang itu berasal dari osteoblas yang nantinya akan menghasilkan osteosit. Nah, osteosit ini nantinya akan mensekresikan matriks yang disebut dengan osteon. Tulang juga dapat terbentuk dari hasil osifikasi ataupun kalsifikasi kartilago. Nah, ini gambarnya ya. Dan di sini ada ada lamelanya. Lamela itu sekat ininya nih, batas antara ini sama ini. Ini disebutnya lamela. Ada juga central canal yang warna hitam ini atau saluran Heifers. Ada juga lakuna yang dimana tempat terletaknya nanti osteosit. Dan ada juga canaliculi. Nah, canaliculi itu penghubung dari osteosit yang satu dengan osteosit yang lainnya. Nah, ini serat-serat ini. Nanti sebentar, mana kursornya? Nah, ini serat-serat ini nanti yang namanya itu canaliculi. Nah, ini pengertiannya ya. Penjelasan dari bagian-bagian jaringan tulang sejati ini. Baik, selanjutnya itu ada jaringan tulang darah. Selanjutnya ada jaringan darah. Nah, jaringan darah itu merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks atau cairan atau disebut juga plasma darah.
Nah, apa sih Pak fungsi dari jaringan darah ini? Yang pertama itu membawa sari-sari makanan berupa oksigen, juga ada hormon, ada juga sisa dari metabolisme. Dan yang kedua itu fungsinya mencegah infeksi dan memerangi kuman. Nah, adapun bagian-bagian dari jaringan darah yang pertama itu ada sel darah. Dibagi menjadi dua, yaitu ada eritrosit dan ada juga leukosit atau sel darah putih. Nah, ada juga keping-keping darah, trombosit, yang dimana berfungsi untuk sebagai proses pembukuan darah. Selanjutnya juga ada plasma darah, di mana itu komponen terbesar itu adalah air, dan dia juga berperan sebagai pengangkut nantinya sari-sari makanan, hormon, zat sisa metabolisme ataupun nanti antibodi, itu pada jaringan darah. Nah, ini yang merah-merah ini namanya eritrosit, ya nanti yang ini warnanya biru ini namanya leukosit atau nanti sel darah putih, ya seperti itu. Nah, kita masuk kepada jaringan yang ketiga nih, yaitu jaringan otot. Jaringan otot dibagi menjadi tiga, yaitu ada jaringan otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nah, sebelum itu, kita ketahui dulu nih, apa sih jaringan otot? Nah, jaringan otot itu tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Oke? Nah, jaringan otot juga ini, dia terdiri dari serat-serat otot yang disebut dengan miofibril. Nah, jadi miofibril itu berupa serat-serat otot, ya. Otot itu dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi, yaitu memendek dan juga relaksasi. Itu pada jaringan otot. Nah, kita langsung saja masuk kepada jaringan otot yang pertama, yaitu jaringan otot polos. Nah, bisa langsung kalian lihat di gambar di sini yang di kursor yang Bapak tunjukkan. Nah, jaringan otot polos ini dia memiliki struktur yang berbentuk seperti gelendong. Ya, di sini dia berbentuk seperti gelendong, bergelendong gitu. Nah, di mana ujungnya itu dia meruncing, ya, dia ujungnya meruncing dan intinya itu terdapat di tengah. Sekali lagi, struktur dari jaringan otot polos ini dia berbentuk seperti gelendong dengan ujung yang meruncing dan juga intinya yang berada di tengah. Nah, ketika kita bicara mengenai struktur tersebut, adanya di mana sih Pak otot polos ini? Nah, adanya itu di usus, ada juga di lambung, di uterus, kandung kemih dan juga pembuluh darah. Nah, ketika kita bicara mengenai tempatnya yang ada di sini, maka dia bekerjanya itu secara tidak sadar atau disebut juga involunter dan berkontraksinya lambat dan dapat berkontraksi lebih lama sehingga tidak dirasakan ya ketika kita aktivitas bahwa otot polos yang ada di lambung, di usus dan lain sebagainya itu dia sedang bekerja, yaitu sehingga disebutnya involunter. Itu pada otot polos. Nah, kita bandingkan dengan otot lurik. Nah, kita bicara otot lurik, maka disebut juga banyak membicarakan bahwa otot lurik itu otot rangka. Iya, betul, otot rangka. Jadi, kenapa disebut dia juga otot rangka? Karena dia itu melekatnya ada di dekat rangka atau tulang ya. Gitu. Nah, kita langsung lihat di strukturnya di sini, dia itu berbentuk silinder memanjang ya. Dia berbentuk silinder memanjang dengan intinya yang berada di tepi ya. Jadi di otot lurik itu atau otot rangka ini dia berbentuk memanjang, silinder memanjang dengan intinya yang berada di tepi. Nah, otot lurik ini dia bekerja secara sadar dan berkontraksi secara cepat. Nah, ketika kita menggerakkan tangan, ketika kita menggerakkan kaki, maka otot rangka ataupun otot lurik itu sedang bekerja secara sadar. Yang kita ketahui ya. Jadi kita ketahui kita lakukan itu secara sadar. Berarti disebutnya otot rangka ya, seperti itu. Nah, kita bandingkan lagi dengan otot yang selanjutnya, yaitu ada otot jantung. Nah, otot jantung ini terletak tentunya di jantung ya. Dia memiliki bentuk jaringannya itu silinder memanjang, tetapi dia juga memiliki yang namanya cabang ya. Di sini bercabang nih, bisa dilihat di sini. Dia itu bercabang. Nah, di sini dia bercabang dan dia juga bekerja secara involunter. Ya, tanpa kita ketahui jantung kita kan sedang berdetak terus ya, tidak sadar ya. Seperti itu. Dia bercabang dan di sini juga dia memiliki satu kekhasan, yaitu dia itu memiliki yang namanya sekat atau disebut juga dengan diskus interkalaris ya. Di situ. Jadi kita bisa membandingkan dari 3 macam jaringan otot ya, dari bentuk jaringannya ya. Tadi ada yang gelendong, ada juga yang silinder, ada juga yang silinder memanjang tetapi dia juga bercabang dan memiliki sekat yang disebut dengan diskus interkalaris. Baik, itu untuk jantung ya. Oke, jadi untuk otot, jaringan otot kita telah bahas ada 3 macam. Nah, sekarang kita akan membahas jaringan saraf. Nah, di sini dilihat di gambar ya, ada beberapa macam bagian-bagian dari
jaringan saraf itu ada dendrit, nanti ada badan sel, ada akson, ada selubung myelin, ada juga sinapsis. Nah, kita akan masuk kepada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini bagian-bagiannya pertama tadi ada dendrit ya. Nah, apa sih dendrit itu fungsinya? Fungsinya itu sebagai penerima rangsang ya, dia akan menerima rangsang dendrit itu. Yang kedua itu ada badan sel. Badan sel itu memproses rangsang. Nah, ketika dendrit itu akan menerima rangsang, maka akan diteruskan ke yang namanya badan sel, ya. Jadi badan sel itu akan memproses rangsangan dari yang dibawa oleh dendrit. Nah, selanjutnya itu ada akson. Akson itu yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang menuju sinapsis. Nah, di sini ya, akson ini. Nah, akson ini akan menghantarkan rangsangan yang tadi dibawa oleh dendrit ke badan sel, ke akson. Nah, akson itu akan menghantarkan langsung nantinya ke sinapsis. Nah, ya di sini ada sinapsis ya. Nah, selanjutnya juga ada nanti di balik akson itu ada sel sahwan, selubung myelin dan nodus remphier itu ya. Nah, sel sahwan itu apa sih Pak? Berupa lemak yang berfungsi menghasilkan myelin. Nah, selanjutnya ada selubung myelin nih. Selubung myelin itu apa sih? Yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberikan nutrisi kepada akson. Seperti itu ya. Jadi tadi sel sahwan itu berfungsi berupa lemak yang berfungsi untuk menghasilkan myelin. Nah, selubung myelin itu nantinya akan berfungsi melindungi akson dan memberikan nutrisi. Nah, selanjutnya ada nodus remphier. Nah, nodus remphier itu berfungsi mempercepat hantaran rangsang nantinya ya, atau celah nantinya. Jadi dalam akson itu ada celah, itu yang akan nodus remphier nanti akan mempercepat hantaran rangsangnya. Selanjutnya ada sinapsis. Nah, sinapsis itu berfungsi meneruskan rangsang ke sel saraf selanjutnya ya. Jadi sinapsis ini nih, yang ini sinapsis, dia itu akan nanti meneruskan kembali rangsangan itu ke sel saraf yang selanjutnya. Nah, itu tadi bagian-bagian dari jaringan saraf. Nah, selanjutnya juga ada macam-macam dari jaringan saraf. Yang pertama itu ada saraf sensorik. Saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor ataupun indera dari penerima rangsang menuju sistem saraf pusat, ya. Jadi saraf sensorik itu dia akan mengirimkan rangsangan nih dari daerah reseptor ataupun indera sebagai penerima rangsang untuk menuju nantinya ke sistem saraf pusatnya. Itu saraf sensorik. Nah, apa sih saraf interneuron itu? Nah, saraf interneuron itu saraf penghubung antara saraf konektor dan juga saraf sensorik dengan saraf motorik. Jadi, dia itu sebagai penghubung pada saraf interneuron itu. Nah, ketika apa sih saraf motorik? Saraf motorik itu saraf yang mengirimkan rangsangan dari sistem saraf pusat menuju efektor ataupun otot penanggap rangsang, ya. Seperti itu. Jadi kita kesimpulkan di sini bahwa saraf sensorik ini dia akan mengirimkan rangsang nih dari penerima rangsang. Misal ketika dari indera nih, indera akan memberikan maksudnya dia akan ketika ada rangsangan dari tubuh, dari luar tubuh, itu akan nantinya dikirimkan oleh saraf sensorik untuk menuju ke saraf pusat. Tetapi nanti akan melewati dulu yang namanya saraf interneuron. Interneuron itu sebagai saraf penghubung antara saraf konektor dan juga saraf sensorik dan menuju nanti saraf motorik. Nah, saraf motorik itu dia yang akan mengirimkan rangsang langsung dari sistem saraf pusat, menuju ke efektor ataupun otot nanti sehingga penanggap rangsangnya ya. Rangsang diberikan nanti akan ditanggapi oleh nantinya saraf motorik. Itu macam-macam dari jaringan saraf. Mungkin itu saja ya yang Bapak dapat sampaikan ya. Nanti barangkali ada yang tidak dimengerti, boleh personal chat ke Bapak melalui WhatsApp group, atau barangkali kalian akan meninggalkan komentar di bawah YouTube channel Bapak ini. Oke, silahkan kalian download video ini sebagai penambah pemahaman kalian kembali. Jangan lupa juga nanti kalian like, komen, dan juga share. Dan juga jangan lupa juga subscribe channel Bapak ini ya. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman kembali kepada kalian dan dapat membantu kalian memahami materi mengenai struktur dan fungsi jaringan hewan. Mungkin cukup sekian. Insya Allah next nantikan Bapak bikin video lagi berkaitan tentang materi-materi biologi khususnya kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Mungkin cukup sekian. Akhir wassalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay hot at home. Terima kasih.